Pengertian AI, Artificial Intelligence, adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kemampuan kognitif manusia. AI atau kecerdasan buatan adalah sistem yang dapat memahami, belajar, dan berpikir layaknya manusia dalam beberapa aspek, seperti mengenali pola, membuat prediksi, dan menyelesaikan masalah kompleks. AI juga mencakup berbagai teknologi, seperti machine learning, deep learning, dan natural language processing (NLP). Contoh AI: ChatGPT, Siri, Cici, Gemini, DeepSeek, Grammarly, Claude, Midjourney, Leonardo AI, Gamma, Jasper, dan lain-lain. Tujuan utama AI adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan AI, banyak tugas yang sebelumnya membutuhkan waktu lama dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat. AI juga bertujuan untuk meningkatkan pengalaman penggunaan dalam berbagai layanan digital. AI juga bertujuan untuk menciptakan solusi inovatif dalam berbagai sektor, seperti keseharian, kesehatan, pendidikan, dan intelijen. Jenis-jenis AI. 1. AI lemah. Narrow AI dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dengan sangat baik, tetapi tanpa kesadaran diri. Contoh: Siri, Alexa, sistem rekomendasi Netflix. 2. AI kuat. General AI memiliki kecenderungan dan kemampuan berpikir seperti manusia, termasuk kemampuan berpikir abstrak. Hingga saat ini, General AI masih dalam tahap pengembangan. 3. Superintelligent AI merupakan konsep teoritis tentang AI yang kecerdasan melebihi manusia dalam semua bidang, termasuk kreativitas dan pengambilan keputusan. Sejarah AI. Perkembangan AI dimulai sejak tahun 1950-an ketika Alan Turing, atau yang sering disebut sebagai penemuan artificial intelligence, seorang ilmuwan komputer, memperkenalkan konsep mesin yang dapat berpikir seperti manusia. Turing juga menciptakan Turing test yang digunakan untuk mengukur kemampuan mesin dalam meniru kecerdasan manusia. Pada tahun 1956, istilah artificial intelligence pertama kali diperkenalkan dalam konferensi di Dartmouth College. Konferensi ini dianggap sebagai titik awal resmi dari bidang AI, di mana para peneliti mulai mengembangkan algoritma untuk menyelesaikan sebagai masalah kompleks. Pada tahun 1980-an, AI mulai berkembang pesat dengan memunculkan expert systems, yaitu sistem yang dapat memberikan rekomendasi berdasarkan pengetahuan yang telah diprogram sebelumnya. Teknologi ini banyak digunakan di sektor medis dan bisnis. Memasuki era 2000-an, perkembangan AI semakin pesat berkat kemajuan komputasi dan data yang melimpah. Teknologi seperti deep learning dan neural network mulai diterapkan dalam berbagai aplikasi, seperti pengenalan wajah dan kendaraan otonom. Saat ini, AI telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, mulai dari teknologi di ponsel pintar hingga sistem otomatisasi dalam industri besar. Manfaat AI. 1. Otomatisasi pekerjaan. AI membantu dalam otomatisasi tugas-tugas rutin sehingga manusia dapat fokus pada pekerjaan yang lebih kompleks. 2. Peningkatan efisiensi. Dengan AI, proses bisnis dapat dilakukan lebih cepat dan efisien, menghemat waktu dan biaya operasional. 3. Analisis data yang cepat. AI membantu menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat untuk menghasilkan wawasan yang berguna. 4. Keamanan siber. AI membantu dalam mendeteksi ancaman keamanan digital dengan memantau pola aktivitas mencurigakan. 5. Peningkatan pengalaman pelanggaran. Chatbot
AI dapat memberikan layanan pelangganan yang responsif dan tersedia 24 atau 7. 6. Prediksi tren pasar. AI digunakan dalam sektor bisnis untuk memprediksi tren dan permintaan pasar berdasarkan data historis. 7. Pengembangan kendaraan otonom. AI berperan penting dalam teknologi mobil tanpa pengemudi untuk meningkatkan keselamatan transportasi. 8. Peningkatan aksesibilitas. AI membantu penyandang disabilitas dengan teknologi seperti pengenalan suara dan teks. Dampak positif AI. 1. Efisiensi dan produktivitas. AI memungkinkan otomatisasi tugas rutin dan berulang, seperti analisis data, manajemen investasi, layanan pelangganan, sehingga pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat dan dengan kesalahan yang lebih rendah. 2. Inovasi sektor bisnis dan industri. Banyak perusahaan memanfaatkan AI untuk analitik prediktif, deteksi fraud, rekomendasi produk, dan optimalisasi operasi. 3. Personalisasi layanan. Dalam pendidikan, AI bisa memberikan pembelajaran adaptif sesuai kebutuhan siswa. Dalam hidup, rekomendasi konten, misalnya musik, film, menjadi lebih tepat berdasarkan preferensi pengguna. 4. Pengambilan keputusan yang lebih baik. AI dapat mengolah data besar dan memberikan insight yang mungkin sulit ditemukan secara manual, misalnya dalam riset medis, analisis tren, dan riset ilmiah. 5. Kemajuan teknologi dan penelitian. AI mendorong riset lebih lanjut, misalnya robotika, kesehatan digital, diagnosa penyakit, kendaraan otonom, dan interaksi manusia-manusia yang lebih canggih. Dampak negatif AI. 1. Pengangguran dan disrupsi pekerjaan. Otomatisasi AI dapat menggantikan pekerjaan manusia, terutama pekerjaan rutin, dan menimbulkan pengangguran struktural jika tidak diantisipasi. 2. Privasi dan keamanan data. AI sering memerlukan data besar termasuk data pribadi. Ada risiko penyalahgunaan data, kebocoran informasi, dan pelanggaran privasi. 3. Kesalahan dan diskriminasi. Sistem AI bisa mengandung kesalahan karena data latihnya tidak netral. Ini bisa menyebabkan diskriminasi dalam keputusan otomatis, misalnya dalam perekrutan, kredit, atau sistem hukum. 4. Masalah etika dan moral. Pertanyaan seperti siapa bertanggung jawab saat AI membuat kesalahan? Sejauh mana manusia boleh menyerahkan keputusan penting ke mesin? Atau bagaimana mengatur AI yang sangat kuat menjadi penting? 5. Ketergantungan berlebihan. Jika masyarakat terlalu bergantung pada AI, kemampuan manusia untuk berpikir kritis atau membuat keputusan kompleks bisa menurun. 6. Keamanan sistem. AI bisa disalahgunakan untuk hal-hal berbahaya seperti manipulasi informasi, deepfake, serangan siber, atau sistem otonom militer. Tema bidang intelijen. Peran AI dalam bidang intelijen. 1. Analisis Big Data Intelijen. AI mengolah data dalam jumlah masif dari media sosial, komunikasi, sinyal, dokumen intelijen, citra satelit, dan sensor-sensor lainnya. 2. Deteksi pola dan anomali. AI bisa mengenali pola pergerakan mencurigakan, menghubungkan antara entitas dan aktivitas yang tidak biasa. 3. Prediksi risiko dan pengambilan keputusan. AI dapat memodelkan skenario ancaman di masa depan menggunakan data historis dan real time. Peran AI dalam bidang intelijen. 4. Pengawas otomatis, surveillance, sistem kamera dan drone terintegrasi. AI memantau wilayah secara terus-menerus. 5.
intelijen siber, cyber intelligence. AI menganalisis lalu lintas jaringan, mendeteksi instruksi atau malware dengan cepat. 6. Mengenderaan jarak jauh, remote sensing. AI mengolah citra satelit atau drone untuk mendeteksi aktivitas militer, basis, atau pembangunan fasilitas rahasia. Manfaat AI dalam bidang intelijen. 1. Analisasi data besar, big data analytics. AI mampu memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar dari bagian sumber. Media sosial, komunikasi digital, sensor, dan laporan intelijen. 2. Prediksi kejahatan dan ancaman. Sistem AI dapat memprediksi kemungkinan terjadinya kejahatan, serangan siber, atau ancaman keamanan lainnya. Contoh, prediksi titik rawan kriminalitas di kota atau potensi serangan teroris. 3. Pengenalan wajah dan identifikasi. AI digunakan untuk mengenali wajah dari kamera pengawas, CCTV, dan database. 4. Pemantauan dan analisis real time. AI dapat membantu video, audio, dan komunikasi secara langsung, menjadi pola atau perilaku mencurigakan. 5. Deteksi serangan siber. Cyber security. AI dapat mendetifikasi anomali dalam jaringan komputer, mengidentifikasi dan merespon serangan siber lebih cepat. 6. Otomatis tugas rutin. AI mengotomatisasi pekerjaan administratif atau analisis awal, sehingga petugas intelijen bisa fokus pada pengambilan keputusan strategis. 7. Simulasi dan perencanaan strategis. AI membantu simulasi skenario konflik atau operasi intelijen. Tantangan AI dalam bidang intelijen. 1. Etika dan regulasi. Batas antara penggunaan AI untuk keamanan dan pelanggaran hak asasi masih abu-abu. 2. Transparansi black box problem. Banyak algoritma AI sulit dijelaskan mengapa mengambil keputusan tertentu, menimbulkan risiko dalam intelijen jika kesalahan terjadi. 3. Keamanan data. Data intelijen sangat sensitif. Jika AI bocor, dampaknya bisa sangat besar. 4. Manipulasi model AI, adversarial attack. Lawan bisa membuat input yang menipu AI agar salah interpretasi. 5. Persaingan global. Negara-negara berlomba mengembangkan AI. Intelijen negara yang terjadi bisa mengambil kerentanan strategis. 6. Keterampilan SDM. Butuh analis intelijen yang juga mengerti AI dan data skill agar bisa mengawasi AI dengan efektif. 7. Deepfake dan disinformasi. AI bisa dipakai untuk membuat konten propaganda dan manipulasi informasi. Contoh penggunaan AI dalam bidang intelijen. 1. Pengenalan wajah, facial recognition. Identifikasi individu dalam kerumunan menggunakan teknologi seperti yang dikembangkan sensitif. 2. Sistem surveillance canggih. Sistem seperti domain awareness sistem NYPD plus Microsoft menggunakan kamera, data, plat nomor, dan laporan polisi untuk analisis intelijen operasional. 3. Analisis bahasa dan teks menggunakan NLP untuk memproses dokumen intelijen yang sangat besar, termasuk laporan, komunikasi, dan terjemahan. Contoh penggunaan AI dalam bidang intelijen. Pemantauan media sosial,
mendeteksi tren ekstremisme, propaganda, radikalisasi, dan potensi konflik lewat analisis teks publik. 2. Drone otonom. Drone dengan AI untuk patroli, pemantauan wilayah, dan pengumpulan intel tanpa risiko pilot manusia. 3. Sistem keamanan siber otomatis. AI memperkuat pertahanan siber melalui deteksi, instruksi otomatis, analisis malware, dan respon real time. Contoh AI yang digunakan dalam bidang intelijen. 1. Project Maven, pengembang atau operator Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Tujuannya, mempercepat identifikasi objek strategis misalnya kendaraan dan bangunan dari rekaman visual. 2. Netra, pengembang atau operator Defense Research and Development Organization atau DRDO India. Digunakan oleh Badan Intelijen India untuk menyaring dan menangkap informasi penting dari komunikasi digital. 3. Valkyrie, Visual Analytic for Criminal Intelligence, pengembang atau operator konsorsium Eropa didanai oleh Komisi Eropa, mengumpulkan data dari berbagai sumber lalu menyajikan dalam tampilan visual agar analisis intelijen bisa melihat pola atau keterkaitan antar data. 4. Starlink atau ELS 8994, pengembang atau operator Israel Aerospace Industries atau IAI, menggabungkan data intelijen dari banyak sensor dan mengolahnya agar bisa diambil insight operasional. 5. Cyber All-Intel, sistem AI untuk threat intelligence atau intelijen ancaman siber, menggunakan knowledge, graph, dan neural network untuk mengekstrak pengetahuan mewakili ancaman dan memberi peringatan yang bisa ditindaklanjuti oleh analisis keamanan. 6. Multicast, framework AI multimodal untuk investigasi intelijen, misalnya dalam jurnalisme investigasi atau intelijen keamanan yang aware etika. Dampak AI dalam bidang intelijen. Dampak positif, yaitu 1. Efisiensi analisis. AI bisa memproses dan menganalisis data intelijen jauh lebih cepat dari manusia. 2. Deteksi ancaman lebih cepat. Pola mencurigakan dan risiko bisa dikenali sebelum berkembang menjadi ancaman nyata. 3. Prediksi strategis. Membantu intelijen merencanakan respon berdasarkan proyeksi ancaman di masa depan. 4. Pengawasan lebih canggih. AI membuat pengawasan fisik, drone, dan kamera lebih efektif dan real-time. 5. Peningkatan pertahanan siber. Sistem siber berbasis AI mampu mendeteksi dan merespon ancaman digital lebih cepat dan presisi. Dampak negatifnya yaitu 1. Pelanggaran privasi. Penggunaan pengenalan wajah dan pemantauan massal bisa mengancam kebebasan sipil. 2. Kesalahan algoritma. Jika data latihnya salah, AI bisa salah mengenali wajah atau objek tertentu, misalnya identifikasi diskriminatif. 3. Potensi penyalahgunaan. AI intelijen bisa dipakai untuk represi pengawasan pemerintah atau propaganda digital. 4. Keamanan AI. Sistem AI yang menyimpan data sensitif rentan diretas. 5. Deepfake dan disinformasi. AI bisa digunakan untuk membuat video palsu yang menyesatkan publik dan melemahkan intelijen. Ide pokok. Kecerdasan buatan atau AI adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin yang telah berkembang pesat dari sebuah konsep filosofis menjadi teknologi yang mengubah dunia. Kecerdasan buatan atau AI menjadi pilar strategis dalam intelijen modern karena kemampuannya menganalisis data besar, mendeteksi pola ancaman tersembunyi, dan memberikan prediksi untuk pengambilan keputusan intelijen. Namun, penerapannya mengundang tantangan besar seperti etika, privasi, kesalahan, dan risiko keamanan yang harus diatur dengan bijak agar manfaatnya tidak disalahgunakan. Kesimpulan dari video ini yaitu, Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang mendasar dan transformatif. AI memiliki kemampuan untuk meniru kecerdasan manusia, seperti belajar dan memecahkan masalah, yang penerapannya telah menyentuh hampir semua sektor.
Teknologi ini membawa manfaat besar terutama dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi di berbagai bidang. Secara khusus, dalam bidang intelijen, peran AI sangat strategis untuk menganalisis data besar, memprediksi ancaman, dan mengotomatiskan pengawasan. Namun, di balik manfaatnya, AI juga menimbulkan tantangan dan dampak negatif yang signifikan, seperti isu etika, pelanggaran privasi, potensi kesalahan algoritma, dan risiko pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan pembatasan yang bijaksana untuk memastikan bahwa perkembangan AI dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.